Drake, gue suka banget nonton video lo. Gue biasanya muncul di TikTok gue. Yang lo suka bikin Surabaya Chinese, Surabaya Chinese. Cindo Jawa. Cindo Surabaya. Jawa. Coba ada apa sih contohnya? Iya, kayak Hankui, terus Ciamsor, Ciamik Soro. Itu karena aku sering ketemu sama orang-orang Surabaya. Jadi teman-temanku tuh banyak kan Surabaya. Nah, istri lu juga orang Surabaya. Istriku juga orang Surabaya. Jadi kalau ngomong ya medok Surabaya. Tapi lu nggak bisa ngomong Jawa. Nggak bisa. Sama sekali nggak ada background orang Jawa. Sama sekali nggak ada. Cuma memang orang-orang, ya karena temanku semuanya orang Surabaya iya, gitu. Iya, gue tuh nggak tahu. Gue pikir tuh orang Jawa. Iya kan. Soalnya video itu kan menunjukkan lu kan di apa kata-katanya. Cindo accent. My Jawa, I'm not Jawa accent ya. Surabaya accent. My Surabaya accent so sexy. Apa gimana coba? Seksi. Lupa juga udah lama soalnya. Jadi ya Cindo Surabaya accent is so sexy. So sexy. Iya. Kata kayak begitu iya. Ya kan. Jadi itu karena my team juga orang Surabaya. Oh, jadi gitu. iya, gue belajarnya capek banget loh itu berkali-kali loh kayak ini udah bener belum? Ciamik Soro. Belum kok. Itu kayaknya kurang medok. Kurang medok. Ciamsor. Ciamik Soro. Ciamik Soro. Itu kadang-kadang gitu. Terus yang kayak ada kayak Feici. Itu kan bener nggak ya? Itu diajarin sampai begitu gitu. Tapi iya. lu bisa Chinese nggak? Nggak. Sama sekali nggak bisa sih. Wow. Iya. No, makanya gue kaget banget. Soalnya kan gue kan sebetulnya kan lahir di Surabaya. Cuma lahir nggak tinggal di sana. Terus gue kecil tuh suka ke Surabaya ketemu sama my cousins. Jadi pas kita video itu kita discuss, oh ini bener pas zaman kita kecil kayak begini kita dengar kita punya keluarga kayak begitu. Makanya apalagi kayak ke pasar Atom, terus kayak kan lu ketemu sama orang-orang itu pasti akan ngomong, semua akan ngomong gitu, Hankui lah, enggak lah ini mau inilah enggak mahal lah gitu-gitu. Karena orangnya kayak gitu semua kan. Iya. Jadi kenapa orang Surabaya suka sama kamu? I don't know. Ya itu mungkin kasih karunia Tuhan ya. Jadi I don't know ya, karena mungkin orang Surabaya itu suka sesuatu yang ceria, seru gitu, rame gitu. So it is heboh. Iya. Ya aku nggak ngapa-ngapain aja tuh udah heboh gitu. Ngapa-ngapain aja diem, nggak bisa diem gitu emang orangnya gitu. Tapi emang personality adalah orang yang funny. Kayaknya enggak ya, gue introvert kayaknya. No, but people misalnya video lu, orang lihat lu punya konten, lihat diri lu sendiri aja, langsung kesannya kayaknya ada lu seseorang yang ceria dan happy dan funny kan. That's the image gitu loh. Iya. Tapi sebetulnya lu tuh apakah demikian real life-nya behind the camera? Real life-nya sebenarnya kadang-kadang memang pada dasarnya aku tuh orangnya jahil. Jahil, orangnya suka ngisengin orang gitu. Memang jahil, tapi nggak sampai yang kayak ya kan kita juga kadang-kadang kadarnya juga kalau lagi capek nggak mungkin ya hahaha juga gitu kan. Cuma memang pada dasarnya ya sering ketawa, pengen nyairin suasana gitu. Emang dasarnya orangnya begitu, social person gitu. Kenapa kamu ada satu kepinginan untuk bikin orang lain harus ceria dan happy juga? For me it's like a calling, my calling. Seriously? Iya, for me ya. Jadi aku ngerasa kayak kalau menghibur orang itu adalah sesuatu yang bikin aku jadi lebih bahagia. Jadi itu bikin aku jadi kayak aku ngelihat orang ketawa atau orang terhibur, orang tepuk tangan itu buat aku itu sebuah kayak hadiah gitu buat aku. Sejak kapan kamu merasa kayak gini? Dari kecil aku udah ngerasain kayak aku tuh dari kecil udah kayak banci tampil kemana-mana, kalau ada panggung tuh naik panggung. Misalnya, Drake ada acara apa, gue naik. Jadi MC ya gitu selalu. Dari gitu. kecil? Dari kelas 6 SD. Oh gitu. Jadi that feeling pengen entertain orang itu dari kecil sudah ada? Dari kecil udah ada. Orang pernah ya dulu ini kayak waktu zaman kelas 6 SD itu lagi di kelas IPS nih ya. IPS itu kan ilmu pengetahuan sosial ya gitu. Terus gurunya nggak mau ngajar gitu. Ya ada anak-anak terserah lah mau ngapain ya, terserah ya. Pokoknya jangan berisik. Oke, Bu, saya maju gue maju ke depan. Bu, saya mau nyanyi di depan kelas dengan lagu Lemon Tree yang orang juga nggak tahu ya lagu itu apa, dan lagunya juga sebenarnya gue nggak hafal, cuma ya udah pengen nyanyi aja gitu.
Kayak pengen selalu jadi center of attention gitu. Iya. Orang bilang kalau demikian karena kamu kurang attention dari orang tua kamu, benar nggak sih? Mungkin ya, tapi nggak juga sih. My mom, my dad, mereka biasa aja sih, nggak sampai yang kayak kerjanya terlalu gimana, masih sering ketemu juga sama mereka gitu. Mereka kerja apa, buat tahu nggak? Papa kontraktor, mama itu punya toko zaman dulu di Pasar Baru. Oh, toko apa? Toko baju. Oh, toko baju. Toko baju di Saya Pasar kecil dulu Baru. suka diajak ke sana Pasar Baru. Iya kan? Kulaan, orang Jawa ngomong kulaan. Kulaan Pasar Dagang, Baru. Iya, kulaan Pasar Baru Iya, gitu. iya. Bukan Pasar Atom ya. Iya, Pasar Atom dulu Surabaya, pasti di Jakarta di Pasar Baru. Iya. Oh, Kalau gitu. Pasar Baru itu, iya aku juga dari kecil juga kalau ini suka jaga toko mama gitu. Dan jadi nggak ini juga, cuma memang aku itu orangnya kalau ngelihat dulu belum ada kamera kan, dulu kan masih zamannya ini kan, masih zaman pager ya. Itu masih pokoknya aku pengen menampilkan sesuatu untuk orang lain. Dan aku pengen di sekeliling aku itu happy. Nggak ada yang sedih atau apa. Kalau sedih tuh aku bisa ketemu ini teman misalnya lagi sedih gitu ya, aku bisa deketin gitu. Kenapa lo nangis? Bisa ngobrol gitu, bisa kayak memang dasarnya begitu gitu, pengen orang happy gitu. I see, okay. Iya, Special ya. Iya, special. Orang tua kamu pernah pengen kamu usaha bisnisnya mereka nggak? Enggak sih. Kalau my mom kayaknya ya dulu pernah lah, kayak misalnya mama gitu buka di PRJ kan, jadi mama suka buka bakso juga di PRJ gitu. Nah itu aku yang suruh ngejagain gitu. Tapi dia nggak pernah kayak, ayo buka toko gitu, nggak pernah. Tapi mereka oke nggak dengan kamu masuk ke dunia bisnis entertainment? Nggak tahu. Dulu nggak tahu awalnya. Jadi benar-benar aku kalau di rumah itu masuk kamar, udah di kamar aja. Jadi my mom, dad itu mikirnya tuh kayak, nih anak kan pasti mah kayak orang-orang anak-anak biasanya ya gitu, kayak belajar atau apa gitu. Jadi aku tuh bukan orang yang kayak sering nongkrong di mana gitu, enggak gitu. Terus one day tiba-tiba punya kemampuan seperti itu, mama papa aku juga kayak bingung gitu ya. Kok anak gue gini ya, ini bener anak gue nggak sih gitu. Mungkin dia juga kayak berpikir ya, ini sebenarnya anak gue ketuker nggak sih gitu. Jadi akhirnya ya, jadi iya sejalannya waktu dia baru ngerasain bahwa oh iya, taunya anaknya ini punya bakat di daerah situ gitu. Dan di keluargaku nggak ada yang punya bakat di daerah situ. Well, jarang banget, to be honest, orang Chinese yang masuk di entertainment jarang banget, sampai sekarang pun masih jarang loh. Iya, dan tapi nggak dari pokoknya sekeluarga itu nggak ada yang bagian entertainment. Sekeluarga gue juga nggak ada bikin podcast, gue doang yang bikin podcast. Iya kan? Jadi kan kita kan kayak bokap gue bingung gitu. Iya kan? Kok bisa sih nih orang gitu kan gitu. Jadi aneh kan gitu, iya. Kalau seseorang seperti kamu ya terus pengen orang lain tuh bahagia, sering segala macam kayak begitu, kamu nggak kadang-kadang merasa juga capek, lelah secara batin? Kadang sih iya, cuma for me itu udah jadi kayak kesenangan ya, maksudnya I'm happy with that gitu. I know, but let's say nih, Edric lagi ada masalah juga, lagi nggak happy, tapi kamu tetap ada satu keharusan untuk mengentertain orang lain biar happy. Nah, gimana kamu mengimbangi hal tersebut? Nah, I don't know, itu kayaknya juga Tuhan yang ngatur semuanya sih. Jadi kalau aku lagi ada problem, terus aku harus naik panggung, itu di atas panggung udah hilang semua problemnya. And I become Edric in stage gitu. Jadi benar-benar kayak pokoknya di bawah dengan masalah apapun juga, terus tiba-tiba harus naik ke atas panggung. Aku pernah dulu waktu nge-MC itu lagi sakit, dia benar-benar sakit banget, itu sampai infus. Copot infus, naik ke atas panggung udah lompat-lompat lagi. Ya I don't know gitu, energinya dari mana itu aku nggak tahu, tapi ya itu aku ngerasa kayak ya people attention atau people apa ya, kayak orang-orang yang happy itu jadi my cure gitu. Boleh nggak kamu bilang bahwa ini jadi validasi kamu? Enggak juga validasi sih. Sebenarnya kalau aku juga kadang-kadang orangnya ya kadang-kadang suka ngerasa nggak ini juga gitu. Kayak misalnya kalau ngomongin soal validasi ya, kadang-kadang ada orang yang ngomongin sedikit aja, aku kadang-kadang memang ngerasa juga
wah, bener nggak ya? Jadi memang kalau dibilang validasi, bukan validasi sih. Cuma itu adalah hal yang kalau aku belum dapat, orang-orang belum ngerasa puas dengan itu. Maksudnya kayak aku nge-MC, terus aku ngerasa kayak aku sendiri nih, secara pribadi aku sendiri kayak, oh belum nih kayaknya. Jadi validasinya bukan dari orang yang tepuk tangan, dari responnya, tapi aku ngerasanya dari akunya sendiri, ngerasa kurang nih kayaknya nih. Oh, walaupun orangnya misalnya cuma suruh Edric, ya udah nge-MC aja Drik gitu. But you want to give extra? Iya. Karena I work for God. Oke. Gitu. Let's go back ya, masalah. Kamu kan bilang kamu ada masalah pun, tapi kamu muncul udah bisa forget about it gitu ya. Sekarang ini kita tahu, apapun umur kita lah, banyak orang mengalami banyak masalah. Kemarin saya barusan ini interview seorang mantan pramugari, Laura Lazarus. Dia mengatakan bahwa kan dia almost died, koma, ya kan, ketemu Tuhan di dalam demi koma itu. Tapi dia bilang dia nggak pengen balik ke alam hidup. Kan, sorry. Iya. Terus? Ini orderan GoFood kali ya? Enggak, my manager. Ya kan? Jadi dia actually lebih tenang di sana sama Tuhan daripada di dunia hari, kan susah dunia hari ini. So everybody is going through that gitu kan? Betul. Jadi kamu seorang yang sangat positif, yang bisa melihat suatu hal yang positif, jadi be happy gitu loh. Jadi buat orang-orang yang sangat susah ini ya, Drik ya, gimana sih bisa get into that kind of mindset? Itu yang sulit dikatakan ya. Jadi selama ini tuh aku tuh kalau hidup tuh kayak let it flow. Jadi benar-benar kayak aku ngerasa bahwa semuanya itu ya udah karena Tuhan gitu. Jadi aku ketemu istri di Israel juga karena Tuhan. Jadi semuanya udah ada rentetan dari Tuhan. Jadi aku ngomong kayak kalau dibilang gimana cara lo hidupnya happy terus, Trik. Nah itu aku juga nggak ngerti karena aku sendiri juga ngejalaninnya juga kadang-kadang ya through ups and down gitu. Tapi aku ngerasa pada saat aku down itu, aku ngelihat sisi positifnya dari down itu. Jadi aku ngelihat sisi bersyukurnya dari down itu. Jadi kadang-kadang aku down itu, misalnya lagi ada satu masalah gitu ya, aku ngelihat sisi positif dari masalah itu. Oh Tuhan pengen begini kali ya dari kita ya. Tuhan, oh kalau gua nggak diginiin, ini bisa terjadi ini nih. Jadi sisinya dirubah gitu. Jadi mindsetnya dirubah. Bukannya kalau kayak lihat donat tuh bukan lihat bolongnya, tapi lihat donatnya, whole donatnya. Ya kayaknya nih Tuhan nih pengennya gini nih. Kalau gua ngejalanin itu, pasti gua nggak bakal jadi begini nih, gitu. Jadi lebih ke situ. Boleh nggak kalau gitu kita mengatakan bahwa orang yang nggak happy itu, yang nggak bisa happy, itu orang-orang yang pertama kurang percaya sama Tuhan atau kurang bersyukur? Benar nggak sih statement tersebut? Salah satunya iya sih. Bersyukur itu membuat kita jadi enough. Jadi bukan orang yang kayak greedy gitu. Kalau menurut aku ya, ini secara pribadi aku yang ngerasain gitu ya. Bersyukur itu membuat kita jadi kayak apa ya? Oh, kayaknya segini nih udah takaran yang pas nih. Kalau Tuhan kasih lebih itu berarti bonus nih, gitu. Dengan bersyukur kita bisa seperti itu. Tapi kalau kita ya sebagai manusia kita kan kayak harus achieve yang ini nih, kita harus lebih lagi, kita jangan merasa puas atau kayak gimana. Nah itu nggak aku. Aku itu orangnya bukan cepat puas, tapi aku ngerasa kayak Tuhan itu udah kasih udah lebih dari cukup buat aku. Jadi nggak boleh greedy. Greedy. For me ya, ya nggak tahu ya kata-katanya apa. Right. Tapi for me itu. Bagaimana seorang bisa mendifferentiate between ambitious sama being greedy? Ambitious itu kayak dia ngelakuin sesuatu itu sampai sesuai dengan achievementnya, maksudnya goalnya dia gitu. Tapi kalau dibilang greedy itu jadi semuanya diambil. Ini buat aku ya. Jadi misalnya ada sesuatu nih, misalnya aku pengen dapetin tahun ini aku mau dapetin film, mau dapetin iklan, mau dapetin acara TV gitu. Oh iya udah dapat nih semuanya gitu. Oh iya, yang ada di samping-sampingnya itu aku rasa komitmen aku pertama tuh itu dulu tuh.
Yang goal kamu tadi tersebut. Goal pertama itu dulu. Jadi di samping-sampingnya ini adalah hal-hal yang kalau aku bisa jalanin, ya aku jalanin. Tapi aku nggak mau ngelepasin prioritas yang lain. Ada keluarga, prioritas goal aku itu gitu. Jadi itu adalah samping-sampingnya gitu. Jangan semuanya diambil yang samping-sampingnya, yang goalnya itu malah jadi loss gitu. Jadi orang itu kalau misalnya demikian akan tidak happy pastinya kan. Terus kedua jadi bisa jealousan. Iya mungkin ya, bener, jadi kan? bisa iri gitu, jadi ngeliat orang kan kayak ngeliat kenapa dia bisa gini kok gua nggak bisa betul, gitu kan? Betul. Nah aku tuh nggak pernah mau ngelihat orang di atas sampai begitu. Jadi kalau orang kalau menurut aku orang yang ada di atas itu ya berarti dia diberkati lebih sama Tuhan, dia juga pasti akan harus punya tanggung jawab yang lebih dari Tuhan. Pasti. Gitu. Jadi kalau aku ngelihat ke atas itu adalah orang-orang yang oh ya I admire them gitu as a person gitu, tapi aku harus ngelihat juga ke bawah. Jadi aku kalau ngelihat itu sudut pandangnya nggak begini terus gitu. Jadi aku ngelihatnya ada gini ke bawah gitu, bahwa masih banyak orang-orang yang pengen jadi seperti aku. Masih banyak orang-orang yang pengen untuk punya hidup seperti aku. Jadi maksudnya adalah there are people who are actually jealous of you, so you should be thankful for all those blessings. Yes. Blessings itu jadi dengan begitu kita akan ngerasa bahwa oh iya ya, Tuhan udah kasih lebih dari cukup ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk kayak ih dia kok pakai ini ya, pakai Birkinnya Kroko gitu. Terus oh dia kok pakai, nggak sampai begitu gitu. Iya.